Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Ngopi Bawaslu Kabupaten Blora atau Ngobrol Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Blora. Jadi pada kesempatan ngopi kali ini tidak ditemani kopi karena kita masih dalam momen Ramadan ya. Jadi ngopinya nanti menunggu saat berbuka dulu, baru kita ngopi bersama. Salam sahabat Bawaslu Kabupaten Blora dimanapun berada. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam acara seperti ini, akhirnya kita berjumpa lagi. Dan acara kali ini bertemakan tentang ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Saya Cahyo Nugroho, izinkan saya memandu acara sore hari ini. Dan saya tidak sendirian dalam acara hari ini, saya ditemani oleh Bapak Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Blora, Bapak Muhammad Mustain. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mas Cahyo, Alhamdulillah kabar baik sampai baik, sore hari ini. Mas Cahyo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan membedah buku yang berjudul Jalan Panjang. Jadi buku ini bertema tentang dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Jadi salah satu penulis buku ini adalah Bapak Muhammad Mustain dari Bawaslu Blora ya. Ini menyumbangkan satu judul. Apa judulnya kalau boleh tahu? Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Blora. Jadi sekitar terkait tentang itu pokoknya. Jadi kita akan mengobrol seputar tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap di Kabupaten Blora. Jadi tentang pengawasan dan kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Blora seperti apa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustain kali ini. Jadi apa saja sih tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pemutakhiran data pemilih? Mohon bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan kebetulan saya ini kan juga salah satu dari anggota Bawaslu Kabupaten Blora yang membidangi atau yang berada di divisi pencegahan Parmas dan Humas. Dan kebetulan juga pencegahan Parmas Humas ini menjadi PIC pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi ada banyak sekali dinamika yang memang menjadi langkah-langkah kami ketika melakukan pengawasan saat KPU melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dan tahap-tahapannya ini tentu saja ada beberapa. Yang pertama yaitu pembentukan Pantarlih. Nah, kira-kira Mas Cahyo ini tahu nggak apa itu Pantarlih? Pantarlih ya, Pantarlih itu adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Jadi nanti petugas itu yang melakukan pemutakhiran atau coklit lapangan. Untuk Pantarlih itu adalah seseorang yang bertugas untuk pemutakhiran data dari data pemilih itu. Jadi Pantarlih ini adalah orang yang bertugas datang ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi Pantarlih ini dibentuk, kemudian diberikan tugas untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih kepada pemilih di rumah-rumah pemilih. Oke, jadi ini terkait tugas-tugas Pantarlih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih waktu itu cara mendaftar Pantarlih? Dan apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Blora saat proses pendaftaran Pantarlih? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, Pantarlih ini kan memang yang membentuk ini adalah teman-teman dari KPU melalui PPK, kemudian PPS. Mereka ini membentuk yang namanya Pantarlih. Dan pengawas Bawaslu
dari Bawaslu, kemudian Panwaslu-Cam, sampai pengawas kelurahan desa, sampai PKD, ini tentu saja juga mengawasi proses rekrutmen itu. Sehingga nanti teman-teman dari Panwaslu Kecamatan, kemudian PKD, kemudian Bawaslu yang ada di Kabupaten Blora, itu nanti bisa memastikan bahwa Pantarlih yang terpilih atau yang nantinya dilantik itu betul-betul sesuai dengan aturan. Pada prinsipnya Pantarlih ini kan harus netral. Mereka ini tidak boleh terikat atau bahkan masuk dalam suatu keanggotaan partai politik. Nah, untuk memastikan Pantarlih ini memang memenuhi syarat sebagai Pantarlih, itu hadirlah teman-teman PKD, Panwascam, kemudian teman-teman dari Bawaslu semua itu. Oke, ya sangat. Jadi poin penting dalam pengawasan pembentukan Pantarlih ini harus memastikan anggota yang terpilih atau Pantarlih yang terpilih itu tidak terindikasi menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi seperti itu poinnya, dan tetap harus melalui mekanisme atau aturan yang berlaku juga mulai administrasi dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita tadi sudah mengetahui bagaimana proses pengawasan saat proses pendaftaran Pantarlih. Sekarang kita lanjut lagi pada saat proses pencocokan dan penelitian proses coklit. Itu apa saja sih yang diawasi Bawaslu Kabupaten Blora maupun jajaran eselonnya saat proses coklit itu? Nah, kemudian setelah yang namanya Pantarlih ini dilantik menjadi resmi sebagai Pantarlih, nanti Pantarlih ini akan ditugasi untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, atau biasanya ini disebut coklit. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Yang diteliti apa? Data-data dari pemilih, misalnya alamat rumah, nama, NIK, kemudian nomor KK dan lain sebagainya itu. Dan fokus pengawas, apa yang harus diawasi ketika Pantarlih melaksanakan tugas? Kan Pantarlih ini memiliki yang namanya DP4. Ya, DP4 apa tadi, Mas? Daftar data penduduk potensial pemilih. Nah, data penduduk potensial pemilih itu adalah bekal yang dibawa oleh Pantarlih. Kemudian dari bekal itu, dari data itu dicocokkan kepada data yang dimiliki oleh pemilih. Nah, karena pengawas ini tidak memiliki DP4, fokus kami, fokus dari teman-teman PKD, kemudian Panwascam, itu kami instruksikan fokus pada prosedur. Nah, jadi prosedur yang dilaksanakan oleh teman-teman Pantarlih saat melaksanakan tugas itu harus sesuai dengan aturan. Jadi Pantarlih misalnya, Pantarlih ini harus datang ke rumah pemilih, mendatangi pemilih. Harus datang langsung itu ya? Harus datang langsung. Tidak bisa boleh kemudian dari rumah. Oh, yang teman saya itu dekat, saya hafal nicknya, saya hafal dengan nomor kakaknya, kemudian ditulis di rumah, itu tidak boleh. Jadi teman-teman dari Bawaslu dan pengawas ad hoc yang di bawahnya tentu sangat mengawal sekali hal tersebut. Dipastikan Pantarlih harus datang ke rumah pemilih yang dicoklit. Iya, harus sesuai dengan prosedur yang memang itu menjadi aturan dari KPU sendiri. Jadi salah satu prosedurnya itu adalah mendatangi pemilih. Dan kalau misalnya ada pemilih yang tidak bisa ditemui di rumah, misalnya kan ada di beberapa wilayah mungkin karena yang punya rumah ini sedang merantau, sehingga Pantarlih ini ketika datang memang tidak bisa bertemu. Ini ya tentu saja ada langkah-langkah yang harus ditempuh juga. Apa saja itu langkah yang dilakukan? Nanti bisa Pantarlih itu bisa melakukan yang namanya video call. Video call untuk memastikan pemilih yang ada di dalam DP4 itu betul-betul orangnya yang video call itu. Dengan dicocokkan dengan data-data kependudukannya yang ada di rumah. Nah, itu dipastikan itu. Nah, jadi dan video call pun itu harus ada catatan-catatan kejadian khusus dari pengawas. Nah, jadi ketika ada kejadian semacam itu, pengawas ini harus mencatat
dituangkan dalam dituangkan form di hasil dalam pengawasan. form hasil pengawasan. Oke, ya, Itu sangat luar biasanya biasa. disebut yang namanya form A hasil pengawasan. Oke, Jadi oke. sebetulnya form-form itu banyak. Sangat banyak. Ada AKP, alat kerja pengawasan, kemudian form A, form C, dan lain-lain. Form C apa sebagainya. itu? Kalau form C itu form cegah. Jadi upaya-upaya pencegahan, misalnya teman-teman PKD ini mendatangi PPS, memberikan imbauan secara lisan atau secara tertulis, kemudian memberikan surat itu, memberikan imbauan kalau misalnya mau coklit itu harus dilaksanakan sesuai prosedur, sesuai waktunya juga. Jangan sampai sebelum waktunya coklit sudah melaksanakan coklit. Ya, Kemudian waktu coklit ini sudah selesai baru melaksanakan coklit. ya, Nggak boleh. Ini mau saya tanyakan, bagaimana sih strategi Bawaslu Blora dan untuk disampaikan kepada jajaran ke bawahnya pada saat itu, berarti strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Blora itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau strategi pengawasan yang kami lakukan ini, yang pertama adalah pencegahan. Jadi lebih mengedepankan yang namanya pencegahan. Ada sebuah istilah bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu kalau misalnya terjadinya ini tidak sesuai dengan keinginan kita, itu memang menyakitkan. Waduh. Dan lebih dari itu barangkali mendapatkan sanksi. Dan agar tidak terjadi hal-hal semacam itu, Bawaslu pun juga lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Bentuk-bentuk pencegahan itu seperti apa? Kalau bentuk-bentuk pencegahan ini ada banyak sebetulnya. Biasanya itu kami selalu menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu kecamatan, kemudian kami sendiri untuk selalu berkoordinasi dengan KPU, dengan PPK, kemudian mengirimkan surat imbauan, kemudian memberikan saran perbaikan dan lain sebagainya itu. Kemudian sosialisasi juga kepada masyarakat, itu juga bagian dari bentuk pencegahan. Yang kedua? Tadi yang pertama kan strategi pengawasan yang pertama pencegahan. Sekarang yang kedua. Nah, setelah kita berupaya mencegah, ini kan kita juga harus mengawasi secara langsung. Nah, misalnya dari teman-teman Panwascam, kemudian kami instruksikan agar memberikan imbauan kepada teman-teman PPK, kemudian PPK menindaklanjuti dari imbauan itu dengan melakukan coklit oleh Pantarlih. PPK ke PPS, PPS kemudian ke Pantarlih, Pantarlih melaksanakan coklit. Coklit itu tadi pencocokan dan penelitian data pemilih. Pencegahan-pencegahan itu setelah kita lakukan, kemudian kami juga menginstruksikan kepada Panwascam, Panwaslu kecamatan, kemudian PKD untuk mengawasi secara langsung, atau biasanya kita sebut sebagai waskat. Pengawasan melekat. Nah, ini kesempatan ini bagi PKD yang barangkali ini ada Pantarlih yang single, cantik. Nah, ini sebetulnya berbahaya juga. Tetapi kami pada prinsipnya selalu mengingatkan kepada teman-teman pengawas, teman-teman Panwaslu kecamatan, kemudian PKD, dalam pengawasan melekat itu fokus kepada prosedur, karena memang tidak memiliki bekal DP4, sehingga fokus kita itu adalah terkait prosedur Pantarlih dalam melaksanakan tugas. Jadi selain pencegahan melalui imbauan, melalui koordinasi, kemudian melalui sosialisasi, kemudian kami juga melaksanakan strategi yang kedua, yaitu pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat. Kemudian selanjutnya strategi yang ketiga ini adalah penindakan. Kalau misalnya teman-teman Pantarlih, kemudian PPS, PPK sudah kita berikan imbauan, sudah kita awasi, ketika mereka melaksanakan tugas kok masih saja melakukan pelanggaran, nah itu kita melakukan penindakan yang disebut sebagai
penanganan pelanggaran gitu, Mas. Oke, ya sangat luar biasa sekali ya tugas-tugas kita karena kita melakukan pengawasan secara melekat. Jadi di teman-teman jajaran KPU itu tidak boleh lepas dari pandangan jajaran pengawas tentunya. Sangat luar biasa sekali apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada jajaran itu kita tentunya. Bahkan ada yang menarik, Mas, itu bagaimana kemarin itu sempat ada di media sosial itu Pantarlih ini kan tidak berani mencoret atau menandai pemilih yang sudah meninggal karena tidak ada data dukung atau bukti bahwa orang tersebut telah meninggal. Maksudnya data dukung administratif. Nah, kan biasanya orang desa itu ketika ada pihak keluarganya yang meninggal ini kan kadang-kadang memang tidak mengurus surat kematian atau akte kematian, sehingga dalam DP4 ini kadang-kadang masih masuk di dalam situ, masih ditulis hidup padahal beliaunya sudah meninggal. Nah, di balik cerita itu kadang-kadang ada yang menarik. Kemarin itu di media sosial ini ada seorang Pantarlih untuk memastikan nama ini adalah seseorang yang memang dia maksud. Ini sampai datang ke makam ini menarik sekali. Karena daftar pemilih sebelum ditetapkan itu kan memang harus kita pastikan daftar pemilih ini betul-betul berkualitas. Nah, untuk memastikan kualitas dari daftar pemilih ini, hadirnya teman-teman Panwaslu kecamatan, kemudian Panwaslu kelurahan atau desa ini melakukan pengawasan secara melekat dan ketat sekali dalam pengawasan itu. Karena yang dikhawatirkan nanti ketika dalam daftar pemilih tetap itu ternyata pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk di dalam DPT, kemudian kalau misalnya itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ini kan menjadi berpotensi juga menjadi pelanggaran dan mempersulit di kemudian hari nanti. Jadi untuk memastikan DPT ini betul-betul berkualitas itu kita melakukan pencegahan, kemudian pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat, kemudian kalau misalnya ada pelanggaran kita melakukan penanganan pelanggaran. Jadi sudah jelas ya tadi dijelaskan sahabat Bawaslu strategi Bawaslu Kabupaten Blora dalam melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tetap ini adalah pencegahan yang pertama, pengawasan melekat yang kedua, dan penindakan atau penanganan pelanggaran. Jadi selanjutnya saya juga mau bertanya lagi, ini masih seputar buku Jalan Panjang. Jadi yang selanjutnya adalah tentang seandainya pada saat itu ada masyarakat yang belum masuk menjadi daftar pemilih, belum masuk dalam di data daftar pemilih itu, dan melakukan aduan ke Bawaslu atau ke jajaran pengawas kita di tingkat kecamatan maupun desa, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora? Sebelum masuk ke situ, kan ini memang acaranya ini kan bedah buku. Saya kira sahabat-sahabat Bawaslu ini perlu tahu kenapa lahir sebuah buku ini gitu loh. Saya kira itu perlu kita sampaikan juga kepada teman-teman Bawaslu. Jadi saya boleh melihat buku ini ya. Silakan. Buku ini adalah sebuah buku yang berjudul Jalan Panjang. Jalan Panjang ini berisi 35 tulisan. Itu seperti jumlah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jumlahnya 35. Jadi setiap divisi P2H atau yang lain itu kemarin diwajibkan untuk mengirimkan sebuah tulisan yang isinya ini berkaitan dengan dinamika pengawasan saat tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dari tulisan-tulisan itu kemudian semuanya dikirim ke provinsi, Bawaslu provinsi, kemudian dikompilasi dan lahirlah sebuah buku yang berjudul Jalan Panjang. Dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah.
Kemudian kenapa ini diberikan judul Jalan Panjang? Ini juga hasil dari perenungan kita semua itu sebetulnya. Bagaimana? Jadi pada waktu rakor itu ingin memberikan sebuah judul buku itu kan perlu filosofi, perlu pemikiran yang mendalam agar apa? Judul itu bisa menggambarkan isi dari sebuah buku. Jadi tulisan-tulisan di sini itu kan terkait dengan pengawasan putarleh atau pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dan tahapan itu adalah tahapan yang panjang. Itu menjadi salah satu tahapan yang paling panjang dalam setiap tahapan pemilihan maupun pemilu. Sehingga merawat daftar pemilih atau untuk memastikan daftar pemilih ini betul-betul berkualitas itu perlu jalan panjang, perlu proses yang panjang. Sehingga dari awal pembentukan Pantarlih kemudian sampai nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap itu wah jalannya memang panjang dan berkelok-kelok, sehingga ini disebut sebagai diberikan judul sebagai Jalan Panjang. Judul bukunya sekali tentunya. Ini berarti ditulis oleh seluruh Kordif Pencegahan Parmas dan Humas se-Jawa Tengah dengan berbagai tema dan cerita masing-masing tiap kabupaten kota ya. Kebetulan di bawah Blora menulis tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih di Bumi Blora. Wah, sangat luar biasa sekali. Jadi ini karena proses pengawasan sangat panjang sekali maka diberi judul Jalan Panjang. Oke, sangat luar biasa tentunya. Perlu diketahui juga Mas Cahyo bahwa yang namanya praktek demokrasi atau pemilu itu kan syarat akan dengan pelanggaran-pelanggaran. Sangat syarat orang-orang ini tergoda untuk melakukan pelanggaran, termasuk di dalam penyusunan daftar pemilih. Di momen puasa ini Mas Cahyo, karena ini berpuasa dan tadi kebetulan namanya ngopi ya. Tapi tidak ada kopinya ini. Ngobrol pemilu dan pemilihan. Ini apalagi ini juga kegiatan ngabuburit, saya kira ini perlu dikaitkan juga dengan yang agak-agak spiritual. Jadi puasa, kalau puasa ini dipraktekkan dalam berdemokrasi, dalam pemilu ini saya kira masalah kita ini selesai. Masalah Indonesia ini selesai lah. Tidak ada masalah lagi. Adanya itu cukup sesuai peraturan, enak semuanya begitu. Begini, puasa itu kan goal dari puasa itu kan pengendalian diri. Karena apa? Yang halal saja itu harus kita tahan sementara waktu. Makan misalnya, ngopi misalnya, kemudian yang punya istri, ini jangan dibayangkan susah ya. Itu halal, tetapi untuk sementara waktu ketika berpuasa itu harus ditahan. Betul. Jadi goal dari itu adalah pengendalian diri. Kalau orang berpuasanya ini sukses, tentu saja pengendalian dirinya akan menjadi lebih kuat. Ketika pengendalian dirinya lebih kuat, maka dalam praktek berdemokrasi, praktek setiap pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan, maka setiap orang baik penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, kemudian para pemilih, tim-tim itu, maka dia akan menjadi mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Sangat luar biasa sekali ini filosofinya ini. Dikaitkan, jadi terkait tentang kepemiluan dikaitkan dengan tentang puasa. Jadi, kita ini memang harus pandai-pandai berpuasa. Tapi bukan berarti puasa menahan makan saja, Pak. Dalam banyak hal tentunya. Dalam banyak hal, bahkan dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, kemudian kalau lebih mengkerucutnya lagi ini dalam tahapan penyusunan daftar pemilih itu harus berpuasa, menahan diri
untuk melampiaskan apa yang diinginkan. Misalnya kok keinginan iki jenenge kae namanya ini aku nggak suka dengan orang ini, nggak boleh itu. Kemudian namanya ini dihapus, dihilangkan dari daftar pemilih. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak bisa mengendalikan diri karena puasanya ini gagal. Ya, oke, betul. Dan kita lanjut lagi tentang masalah bedah buku jalan panjang ini terkait tadi seandainya ada masyarakat atau penduduk setempat yang namanya belum masuk dalam daftar pemilih itu bagaimana seandainya datang ke Bawaslu dan memberikan aduan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Blora? Nah, untuk antisipasi kalau misalnya ada warga, ada masyarakat yang memang memiliki hak pilih, secara administrasi juga memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian namanya ini tidak masuk di dalam daftar pemilih, ini nanti bisa mengadu ke posko aduan yang didirikan oleh Bawaslu Kabupaten Blora, baik melalui Panwaslu Kecamatan maupun PKD, Panwaslu Kelurahan Desa. Itu membuka yang namanya posko aduan untuk jaga-jaga jika masyarakat ketika mengecek namanya dalam daftar pemilih yang diumumkan itu ternyata tidak ada. Apa yang harus dilakukan masyarakat yang namanya memang tidak ada di situ, ya nanti bisa bilang, bisa lapor ke posko aduan itu, sehingga nanti Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan Desa atas dasar nama ini tidak masuk di dalam daftar pemilih nanti bisa memberikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU, kemudian PPK dan PPS, sehingga nama yang tidak masuk dalam daftar pemilih nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Oke, ini juga bisa dijelaskan secara singkat proses pemutakhiran data pemilih sampai nanti penyusunan daftar pemilih tetap itu kan prosesnya sangat panjang. Mulai dari DP4 dicoklit, terus ada DPSHP atau daftar pemilih hasil pemutakhiran, selanjutnya ada DPS atau daftar pemilih sementara, kemudian ada lagi DPSHP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan, sampai nanti terakhir muncul daftar pemilih tetap atau DPT. Itu bagaimana sih proses dan jalan panjang tersebut? Nah, kalau dari sisi teman-teman KPU itu kan memang dia melaksanakan tugas itu sesuai prosedur begitu saja, mengikuti aturan begitu saja. Tentu saja untuk proses dalam penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini memiliki prosedur, memiliki tahap-tahap tertentu. Yang pertama, ini kan Pantarlih melakukan coklit. Nah, Pantarlih melakukan coklit ini berbekal yang namanya DP4, daftar penduduk potensial pemilih. Nah, itu kemudian dilakukan coklit, kemudian setelah dilakukan coklit secara menyeluruh kepada semua pemilih, itu nanti hasilnya adalah daftar pemilih hasil perbaikan atau DPHP. Nah, DPHP ini kemudian dibawa ke pleno untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Ketika daftar pemilih sementara ini sudah ditetapkan, itu nanti akan diumumkan oleh teman-teman PPS, PPK, dan KPU. Itu ditempel-tempel ke tempat-tempat yang memang strategis, yang mudah untuk dijangkau oleh pemilih. Nah, nanti di situ masyarakat itu bisa mengecek apakah namanya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk ya sudah. Kalau belum masuk, nah seperti tadi bisa lapor ke posko aduan, kawal hak pilih, Bawaslu Blora atau di jajaran ke bawah Bawaslu Blora, mulai tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Nah, setelah diumumkan menjadi DPSHP, DPS, itu tidak berhenti di situ ternyata. DPS pun itu harus menjadi objek pengawasan kita secara terus-menerus, karena yang namanya daftar pemilih ini kan dinamis ini. Selalu ada perubahan
Ketika misalnya ketika sudah ditetapkan dalam DPS, ternyata ada setelah diteliti, setelah diamati, setelah diawasi oleh teman-teman Panwaslu kecamatan maupun Panwaslu kelurahan desa, ini nanti kan jika ada yang terlewati itu nanti bisa diberikan saran perbaikan. Oke. Itu masih ada proses yang panjang nanti. Jadi Bawaslu Kabupaten Blora tetap mengawasi proses-proses pemeliharaan yang dilakukan oleh jajaran KPU seperti Iya. itu. Seandainya Karena ada masyarakat yang belum masuk namanya di DPS atau ada pemilih yang sudah masuk tapi pada saat proses perjalanan itu belum sampai tahapan pemilihan dimulai sudah meninggal dunia seperti itu, mungkin itu kita harus tetap melakukan pengawasan atau pemeliharaan. Iya, karena daftar pemilih ini salah satu hal yang menentukan kualitas dari pemilu. Selain kualitas pemilu, daftar pemilih ini juga menjadi salah satu hal yang direbutkan oleh pasangan calon maupun caleg. Ini direbutkan, maka kualitas itu harus dipastikan. Salah satu indikator daftar pemilih yang berkualitas ini adalah orang-orang yang masuk di dalam daftar pemilih ini betul-betul orang-orang yang memenuhi syarat secara administrasi. Oke. Jadi kalau misalnya dalam suatu wilayah, suatu desa A misalnya, daftar pemilih yang ada di situ itu adalah betul-betul penduduk di situ sesuai dengan KTP-nya. Oke. Jadi untuk memastikan kualitas, dan salah satu indikator kualitas dari DPT itu adalah semua orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu masuk di dalam daftar pemilih itu. Oke. Jadi saat proses tadi itu ya, Bawaslu Kabupaten Blora tentu melakukan uji petik. Mulai saat pleno, DPS atau yang lain tentunya. Nah, itu apakah Bawaslu Blora pada saat itu melakukan uji petik? Nah, kalau terkait uji petik ini tentu saja kami juga melakukan, karena memang kami ini kan tidak memiliki bekal yang namanya DP4. Jadi fokus pengawasan kami itu tadi ada di prosedur dari Pantarlih ketika melaksanakan tugas. Selain itu, untuk memastikan semua pemilih sudah dicoklit, itu kami melakukan upaya yang namanya uji petik. Uji petik ini kami instruksikan kepada teman-teman Panwaslu kecamatan, kemudian Panwaslu kelurahan desa. Setiap hari ini dulu kami instruksikan 10 KK atau 10 pemilih setiap hari itu. Untuk memastikan warga atau masyarakat yang ada di wilayah kerja PKD itu betul-betul sudah dilakukan coklit semuanya. Dan tidak ada yang terlewati. Jadi jajaran pengawas ad hoc kita selalu melakukan uji petik setiap sub tahapan itu dilakukan. Jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi ini, sampai akhirnya nanti DPT itu terbentuk ya, apakah Bawaslu Kabupaten Blora itu sudah melakukan analisa dan pencermatan dengan tepat? Seperti itu mungkin? Tentu sebelum daftar pemilih ini ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT, kami juga melakukan pencermatan, bahkan kami juga melakukan atau membuat pemetaan. Pemetaan ini berisi tentang kerawanan-kerawanan ketika masuk dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Kerawanan-kerawanan ini salah satunya itu adalah penduduk yang sudah meninggal ini masih masuk di dalam daftar pemilih. Kemudian pemilih yang sudah pindah domisili, domisilinya ini pindahnya di antar kecamatan, antar desa, bahkan kadang-kadang ini antar provinsi, tetapi masih masuk di dalam daftar pemilih setempat. Ini adalah menjadi salah satu kerawanan juga, sehingga kami memiliki peta itu. Dan peta itu berasal dari data-data yang dihimpun dari Panwaslu kecamatan maupun Panwaslu kelurahan desa. Informasi-informasi itu kemudian kami petakan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.
atau hilangnya nama atau nama yang seharusnya sudah pindah tapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap di tempat dia wilayah kerja PKD, itu kami melakukan yang namanya langsung kami instruksikan melakukan uji petik, kemudian pengawasan melekat. Kalau misalnya nanti ketika Pantarlih melaksanakan tugas coklit ternyata pemilih ini sudah pindah, nanti itu juga harus ditandai atau dicoret juga itu, sehingga pada akhirnya daftar pemilih yang ditetapkan itu betul-betul berkualitas. Ya. Jadi ini juga mungkin sahabat Bawaslu penasaran untuk memperoleh buku jalan panjang ini. Bagaimana seandainya ada sahabat Bawaslu Blora yang ingin membaca buku ini, itu bisa membeli atau membaca atau mendapatkan buku ini dari mana? Kalau dari teman-teman Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Blora, barangkali ada yang ingin tahu, ingin membaca isi dari buku jalan panjang ini, ini nanti bisa di-download. Ada PDF-nya ini, sudah di-upload, bisa di-download di linknya. Ada e-booknya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Itu nanti bisa di-download. Langsung datang ke Bawaslu Kota Blora membaca di pojok pengawasan kita di perpustakaan mini Bawaslu Blora. Perpustakaan. Jadi perlu diketahui juga bahwa Bawaslu Kabupaten Blora ini juga memiliki perpustakaan yang isinya ini adalah beberapa buku karya dari Bawaslu Kabupaten Blora sendiri, kemudian buku-buku karya dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu berkunjung ke kantor kami, nanti bisa belajar terkait penyelenggaraan pemilu, kemudian tahapan-tahapan yang harus diawasi, kemudian tahapan-tahapan yang krusial, yang rawan, ini nanti bisa belajar membaca-baca buku di perpustakaan Bawaslu Kabupaten Blora. Oke, sangat luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari ini. Tentunya waktu juga sebentar Mas, tadi kan belum sampai ke DPT. Saya jelaskan dulu ya. Santai saja. Jadi tadi sudah sampai penetapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini ditetapkan oleh teman-teman KPU, kemudian dicermati kembali, diawasi kembali, diteliti kembali. Ketika sudah dipastikan betul atau sudah dipastikan semua pemilih sudah masuk di situ, kemudian nanti diperbaiki lagi sehingga biasanya disebut sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini nanti kemudian dibawa ke pleno untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Tapi biasanya kadang-kadang ini ada proses-proses yang memang karena ada begitu banyak dinamika, kemudian ada begitu banyak masalah, kadang-kadang ini daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini kemudian diperbaiki lagi dan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan pertama, kedua. Cukup panjang prosesnya tentu. Panjang. Makanya ini judulnya jalan panjang. Karena memang jalan sangat untuk sesuai sekali ya. Untuk menetapkan daftar pemilih tetap yang berkualitas ini memang perlu jalan panjang. Proses dan jalan. Bahkan sudah ditetapkan sebagai DPT itu pun masih terlewati. Masih ada kemungkinan terlewati sehingga nanti masuknya ini dalam daftar pemilih khusus. Jadi perlu diketahui juga oleh sahabat-sahabat Bawaslu, daftar pemilih itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama daftar pemilih tetap, kemudian daftar pemilih tambahan, kemudian yang ketiga daftar pemilih khusus. Jadi memang jalan panjang, betul, jalan kita itu memang panjang untuk merapat daftar pemilih ini.
Kalau daftar pemilih tepat, daftar pemilih tetap itu yang ditetapkan oleh teman-teman KPU. Kemudian daftar pemilih tambahan ini adalah pemilih yang sudah masuk di dalam daftar pemilih di suatu TPS, tapi karena alasan tertentu dan tidak bisa dihindari, dia harus memilih di TPS lain. Sehingga dia memilih atau menggunakan hak pilihnya di TPS yang lain. Dan itu harus diurus juga, dan itu harus juga segera melaporkan ke PPS setempat atau PPK setempat. Sehingga nanti pemilih ini didaftar sebagai daftar pemilih tambahan. Kemudian kalau daftar pemilih khusus ini adalah seseorang atau pemilih yang memenuhi syarat secara administratif tetapi tidak masuk di dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan. Jadi prinsipnya memang teman-teman KPU ini kan tidak mau menghilangkan hak pilih, walaupun belum masuk di dalam daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih tambahan, selama dia memiliki data kependudukan dan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka dia harus dilayani sebagai pemilih, dengan catatan dia menggunakan hak pilihnya sesuai domisili yang sesuai dengan KTP-nya itu, tertera di KTP-nya itu. Sangat cukup jelas sekali tadi diterangkan oleh Bapak Muhammad Mustain. Tentunya jalan panjang yang dilalui Bawaslu Kabupaten Blora dalam proses pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap ini sangat luar biasa. Oh ya, tahu nggak Mas Cahyo, kalau di Kabupaten Blora ini terdiri dari berapa kecamatan kira-kira? Di Kabupaten Blora itu terdiri dari 16 kecamatan dan 295 kelurahan atau desa. Itu kecamatannya ini berjumlah 16, kemudian desanya ini 295, berarti jumlah PKD, jumlah pengawas kelurahan desa ya segitu. Sementara jumlah Pantarlih ini sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Blora. Berapa itu jumlah TPS di Kabupaten Blora? Jadi Blora itu, nah ini secara garis besar saja ya, Blora itu terbagi menjadi 16 kecamatan, kemudian 16 kecamatan ini terbagi menjadi 295 kelurahan desa. 295 kelurahan desa ini terbagi lagi menjadi 2.975 TPS pada pemilu tahun 2024. Pada pemilu tahun 2024 kemarin. Sangat luar biasa. Dari 2.975 TPS itu terdiri dari 704.285 pemilih. Jumlah DPT. DPT di Kabupaten Blora yang ditetapkan teman-teman KPU pada pemilu 2024 ini 704.285 pemilih. Itu tersebar di 2.975 TPS di wilayah Kabupaten Blora. Sangat cukup panjang sekali proses tadi, mulai dari pembentukan Pantarlih sampai akhirnya DPT itu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora. Dan tentunya banyak sekali catatan-catatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora tentunya. Jadi kita selalu menuangkannya dalam form-form hasil pengawasan atau form A, termasuk saat kita melakukan pencegahan itu tadi kita juga melakukan atau menuangkannya di dalam form cegah. Jadi sangat luar biasa sekali tugas-tugas dari Bawaslu dan jajaran pengawasan tingkat ad hoc yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Sudah sangat lama atau mungkin waktunya kurang lama, saya juga tidak tahu ini yang dirasakan Mas Mustain ya. Jadi kita sudah panjang lebar terkait tentang pengawasan tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih tetap. Mungkin
di waktu yang akan datang kita akan melakukan obrolan-obrolan ini lagi. Mungkin cukup sekian obrolan yang kita lakukan pada sore hari ini. Ya, jadi Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu di mana berada, mungkin cukup sekian pertemuan kita dalam obrolan-obrolan seputar pemilu dan pemilihan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam obrolan tadi saya dan Mas Mustain mungkin ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami semua mohon maaf, nggih. Ini kita mohon maaf juga, mau undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.